Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera, berkah dalam, Horas. Ya, kali ini kita belajar katekese Katolik ya, mencintai suami atau istri orang ya, maksudnya untuk dinikahi. Cinta segitiga atau segi empat. Masalahnya yang satu itu sudah suami atau istri orang ya. Ini bagaimana ini hukumnya dalam gereja Katolik? Wah, ini baru bercinta. Tapi ini bukan dengan pasangan sahnya ya. Ya ini ada yang mengintip atau memergoi ini. Wah, ternyata suami atau istrinya bercinta dengan orang lain. Nah, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman ya untuk belajar katekese bersama. Dari Tuhanlah pertolonganku channel ya, pakai channel jangan lupa. Nah, ini istilah cinta segitiga itu berarti hubungan yang kurang bisa diterima oleh satu atau beberapa orang yang terlibat. Seseorang biasanya akan merasa dikhianati pada akhirnya. Nah, dalam hal monogami, cinta segitiga sangat tidak stabil. Nah, ini gambarnya ini. Wah, ini mesra dengan ini ya kan. Si perempuan ini merasa mesra dengan ini, tapi ini tangannya yang laki-laki menggandeng yang di sana. Nah, permasalahannya lalu bagaimana kalau ingin menikah dan ternyata ini sudah suami istri misalnya. Kok sekarang dia jatuh cinta dengan ini yang baju hijau ini. Ya. Nah, ternyata itu menjadi halangan nikah. Ya, dalam gereja Katolik ya, kitab hukum kanonik 1085 itu menyatakan halangan nikah. Wah, itu malah mau kawin lari ya. Tetap saja halangan ya. Ini Kanon 1085 ya. Ini kitab hukum 1085 paragraf 1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Ya, konsumatum itu apa? Disempurnakan dengan persetubuhan. Misalnya seperti apa maksudnya? Oh, ada orang yang baru menikah 3 hari, dia belum sempat melakukan hubungan suami istri, si perempuan ini lari, minggat, lalu dia ingin menikah dengan pacar sebelumnya yang memang dicintai itu. Nah, sebelum ikatan ini dibereskan, ya, meskipun belum konsumatum, ya bereskan dulu karena ini pertama kali pernikahan pertama ini menikah dengan sah ya. Ketika dia ditanya juga menyatakan ya mau, apakah dengan kehendakmu? Ya mau. Lalu waktu janji nikah juga mengucapkan aku mau menikah dengan saudara ini, mau setia kepadanya dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan mau mencintai seumur hidup. Nah, seumur hidup kok 3 hari lari. Nah, maka kalau dia ingin menikah dengan pacarnya yang lama ini, mau kawin lari di tempat lain, tetap tidak bisa menikah. Ya, karena apa? Ada ikatan pernikahan sebelumnya ya. Dan kanon ini mengandalkan hukum ilahi mengenai unitas dan indisolubilitas. Unitas itu apa? Mengenai keutuhan perkawinan, kesatuan ya. Indisolubilitas apa? Pernikahan yang tak terceraikan.
Mari kita lihat yang mengenai soal unitas dan indisolubilitas. Ini ya dasarnya di Kanon 1056 ya, ciri hakiki ya. Jadi ciri-ciri perkawinan Katolik yang utama itu ialah unitas ya. Apa itu? Kesatuan ya. Jadi pernikahan itu ya sudah satu untuk selamanya itu, dan indisolubilitas tak dapat diputuskan. Yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen, apalagi kalau pernikahan sakramen. Nah, ini makanya kalau orang mau menikah secara Katolik, pertimbangkan dulu ya. Anda harus bersungguh-sungguh. Kalian yang mau menikah harus dengan sepenuh hati, jangan main-main ya dengan pernikahan. Ya, sekali menikah dalam gereja Katolik tidak akan ada pemberkatan kedua, ya, kecuali pasangannya telah dipanggil Tuhan. Ya, itu. Ya, jadi kanon tadi mengandalkan ini keutuhan, kesatuan, ya, dan sifat tak dapat diputuskan. Ya. Makanya mau menikah baru nggak bisa. Nah, ciri hakiki yang harus ada ini tadi unitas sudah saya terangkan, ternyata sudah ada keterangannya. Unsur unitif adalah unsur yang menyatukan suami istri ya, lahir batin ya. Unsur monogam ya, harus monogami, menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nggak bisa langsung dua sekaligus. Indisolubilitas itu atau tak terceraikan ya, mengandaikan perkawinan itu sudah sah. Ini tadi makanya sudah janji, untung dan malang dan seterusnya untuk seumur hidup itu sudah sah. Dan sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan pra janji nikah itu dan menyatakan memang ada niat ya. Jadi perkawinan itu sah. Dan kalau sudah begitu dia tidak akan bisa diceraikan. Jadi perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum mempunyai akibat yang tetap dan tidak akan diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Nah, maka kalau mau nikah ya tunggu pasangannya meninggal. Jangan mendoakan pasangannya meninggal ya. Karena saat mendoakan seperti itu malah kita sendiri yang dipanggil lebih dahulu, malah dia bisa nikah nanti. Kesatuan itu sifatnya mutlak, tak terceraikan. Ya, bila ratum et consumatum. Ratum itu apa? Ratum itu sah, et consumatum apa? Sudah disempurnakan dengan persetubuhan atau hubungan suami istri. Nah, kenapa kesatuan ini bersifat mutlak? Alasannya melambangkan kasih Kristus kepada gerejanya. Nanti bandingkan dan dibaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus 5:22 sampai 33 ya. Bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, dan suami harus mengasihi istrinya ya, sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Jadi kasih Kristus kepada gereja itu tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Ya, maka sekali seseorang menikah secara sakramental mutlak tak terceraikan bila sudah ratum et consumatum. Nah, disebutkan di sini perceraian beda dengan pembatalan atau annulatio matrimoni. Ya, pembatalan itu apa? Ya namanya pembatalan, bukan perceraian. Jadi orang yang meminta pembatalan ini tidak mudah ya. Dia harus membuktikan dan syaratnya itu seabrek. Bisa bertahun-tahun, 4-5 tahun itu bisa dikatakan sangat cepat. Ya. Jadi jangan minta pembatalan ketika saudara menikah ratum et consumatum, anaknya sudah 3, minta pembatalan, nikahnya sudah 10 tahun. Aduh, susahnya bukan main, hampir tidak ada itu.
susah kalau seperti itu. Ya, jadi pembatalan ini harus membuktikan bahwa nikah yang saat itu dilakukan memang tidak sah dari awal. Nah, halangan ikatan nikah ini yang paragraf 2 sekarang. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim ya, dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya. Nulitas itu ya, kalau dibatalkan tadi ya. Jadi tetap tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai semuanya jelas ya, secara administratif jelas ya, baik itu yang dibatalkan ya, ada kepastian hukum ya, ataupun yang diputuskan. Apakah ada yang pemutusan pernikahan itu biasanya menyangkut nanti dispensasi Paulinum. Misalnya ada orang Buddha dengan orang Buddha menikah, itu pernikahan itu sah ya. Ketika dia ingin menikah Katolik, pernikahan sebelumnya itu tetap tidak bisa diabaikan. Nah, pemutusan itu dilakukan menggunakan privilege Paulinum ya, dan dari situ salah satu syaratnya dia karena pernah menikah dan bercerai harus dibaptis sebelum menikah dengan seorang Katolik. Tapi intinya begini ya, semuanya harus jelas ya, sebelum pernikahan yang kedua ini dilakukan ya. Nah, perceraian secara sipil tidak memiliki efek yuridis dalam gereja Katolik ya. Bila pernah menikah harus jelas bahwa pernikahan terdahulu itu memang sudah dibatalkan. Itu artinya pernikahan yang tidak sah ya, dibatalkan, atau kalau itu sah diputus oleh kuasa gereja yang berwenang. Yang diputus yang seperti apa, yaitu tadi misalnya menyangkut privilege. Jadi harus ada kepastian hukum yang jelas ya. Sebelum ada kejelasan tersebut, perkawinan kedua yang dicoba dilangsungkan tidak akan pernah diterima sebagai perkawinan yang sah oleh gereja Katolik. Ya, jadi untuk menikahi seseorang yang sudah punya pasangan itu menyangkut hukum kodrat tidak akan diberikan dispensasi ya. Jadi nggak usah coba-coba menikah yang kedua kali. Ya, ini sekali menikah ya sudah seperti ini ya. Intinya seperti itu yang harus kita camkan dalam gereja Katolik. Jadi kalau saudara-saudari mencintai seseorang yang sudah punya pasangan, mulai sekarang lepaskan. Jangan mencari kesusahan ya untuk masa depan. Ya kan? Saudara-saudari hanya senang sebentar kok. Setelah itu ternyata aduh susah terus ujung-ujungnya nanti juga bisa saja terjadi perpisahan ya. Maka baiklah menikah dengan seseorang yang mempunyai masing-masing status liber. Status liber itu apa? Status bebas, tidak ada halangan ikatan nikah. Baik saudara-saudariku yang terkasih ya. Selamat untuk belajar katekese Katolik. Ya, ini selamat belajar katekese Katolik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan ya ke teman-teman, nyalakan loncengnya. Dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya, pakai channel ya, karena nanti kalau mencari tanpa kata channel ini yang ditemukan hanya nyanyian-nyanyian atau doa. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.